Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani dengan NIM S1S1 22011. Pada video kali ini saya akan kembali membahas lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang linked list, data structures, and algorithm with Python. Dalam single linked list, setiap node hanya menyimpan referensi ke node setelahnya. Hal ini menyebabkan keterbatasan, terutama saat kita ingin menghapus elemen dari bagian akhir. Misalnya untuk menghapus elemen terakhir, kita harus menelusuri seluruh list dari awal, karena tidak ada referensi ke node sebelumnya. Lebih umum lagi, kita juga tidak bisa langsung menghapus node yang ada di tengah list hanya dengan mengetahui posisinya, karena kita tidak bisa mengakses node sebelumnya, padahal kita butuh node tersebut untuk memperbaharui referensinya. Ilustrasi yang ada di slide menunjukkan bagaimana node sebelum elemen yang akan dihapus tidak dapat diakses secara langsung sehingga proses penghapusan menjadi tidak efisien. Keterbatasan pada single linked list bisa diatasi dengan menggunakan double linked list, di mana setiap node menyimpan dua referensi sekaligus, yaitu satu ke node sebelumnya dan satu lagi ke node sesudahnya. Dengan struktur seperti ini, kita bisa melakukan operasi insert dan delete di posisi dimanapun dalam list dengan waktu konstan atau O1. Untuk menyederhanakan penanganan kasus khusus, khususnya saat berada di awal atau di akhir list, kita bisa menambahkan dua node spesial, yaitu sebuah header di bagian depan dan sebuah trailer di bagian akhir list. Kedua node ini disebut sentinel nodes, dan mereka tidak menyimpan data apapun. Mereka hanya membantu mempermudah proses manipulasi data tanpa harus memeriksa kasus batas secara eksplisit. Contohnya, jika list kosong, maka header next akan langsung menunjuk ke trailer dan trailer brief akan menunjuk ke header. Penggunaan sentinel nodes membuat logika operasi dalam double linked list jadi jauh lebih sederhana. Node header dan trailer tidak pernah berubah posisinya, mereka selalu tetap di awal dan di akhir list. Yang berubah hanyalah node-node yang ada di antara keduanya. Dengan pendekatan ini, semua operasi penyisipan dan penghapusan bisa diperlakukan secara seragam. Artinya, setiap node baru akan selalu disisipkan di antara dua node yang sudah ada. Begitu juga saat kita ingin menghapus node, kita hanya perlu menghubungkan node sebelumnya dan sesudahnya dengan struktur ini. Kita bisa menulis algoritma yang lebih sederhana dan efisien. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses penyisipan node pada struktur double linked list. Kita mulai dari kasus pertama, yaitu menyisipkan node di posisi arbiter pada list yang tidak kosong. Pada gambar A, terlihat list awal dengan 3 node, yaitu BWI, JFK, dan SFO. Kemudian pada gambar B, kita ingin menyisipkan node baru, yaitu PVD, di antara JFK dan SFO. Perhatikan bahwa kita perlu mengatur ulang dua pointer, yaitu pointer next dari JFK dan pointer pref dari SFO, agar mereka mengarah ke node baru PVD. Hasil akhirnya ditunjukkan pada gambar C, di mana PVD telah berhasil disisipkan. Lanjut ke kasus kedua, menyisipkan node di awal list. Tepat setelah header pada gambar A, kita mulai dari list yang sama. Lalu pada gambar B, kita menyisipkan node PVD di antara header dan node pertama, yaitu BWI. Pointer next dari header serta pref dari BWI diubah untuk menghubungkan ke PVD. Hasil akhirnya tampak di gambar C. Node PVD kini menjadi node pertama dalam list setelah header. Dengan struktur double linked list seperti ini, kita bisa menyisipkan node di posisi dimanapun dengan efisien. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghapus node dari struktur double linked list. Contoh pada slide ini menunjukkan proses penghapusan node di posisi arbiter, yaitu bukan di awal ataupun di akhir list.
Pada gambar A, kita memiliki node PVD yang berada di antara JFK dan SFO. Kemudian pada gambar B, kita ingin menghapus PVD. Untuk melakukannya, kita cukup menghubungkan node sebelum PVD, yaitu JFK, langsung ke node setelahnya, yaitu SFO. Dengan kata lain, pointer next dari JFK diubah ke SFO, dan pointer prev dari SFO diubah ke JFK. Setelah itu, node PVD tidak lagi terhubung ke list, seperti ditunjukkan pada gambar C. Keuntungan utama dari penggunaan sentinel node seperti header dan trailer adalah kita bisa menggunakan implementasi yang sama untuk menghapus node manapun, termasuk node pertama maupun terakhir. Ini membuat operasi penghapusan menjadi lebih sederhana dan konsisten. Kode ini menunjukkan implementasi dasar dari sebuah double linked list. Di sini kita menggunakan kelas double linked base sebagai kelas dasar, dan di dalamnya terdapat kelas node untuk menyimpan elemen serta dua referensi, yaitu ke node sebelumnya dan ke node berikutnya. Untuk menyederhanakan logika operasi, kita menggunakan dua sentinel node, yaitu header dan trailer, yang tidak pernah berubah posisinya. Saat list dibuat, header langsung menunjuk ke trailer dan sebaliknya, menandakan list masih kosong. Kita juga menyimpan informasi ukuran list dengan atribut size, serta menyediakan metode untuk mengecek panjang list dan apakah list kosong. Di kode ini kita melihat dua metode inti yang menjalankan proses penyisipan dan penghapusan node seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Metode insert between menyisipkan elemen E di antara dua node yang sudah ada, yaitu predecessor dan successor. Node baru dibuat dan tautan next serta prev dari node tetangga diperbaharui untuk menghubungkan node baru ke dalam list. Sementara itu, metode delete node menghapus node dari list dengan memutuskan koneksi node tersebut dari tetangganya dan menyambungkan predecessor langsung ke successor. Node yang dihapus juga dinonaktifkan dengan mengatur semua referensinya menjadi non, dan elemennya dikembalikan sebagai hasil penghapusan. Setelah sebelumnya kita menggunakan array untuk implementasi deki, kita tahu bahwa operasi deki bisa dilakukan dalam multi-z O1 time karena kadang perlu resize. Namun dengan pendekatan double linked list, semua operasi deki seperti penambahan dan penghapusan di kedua ujung dapat dicapai dengan worst case O1 time tanpa perlu resize. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan sentinel node. Perlu diketahui bahwa header dan trailer tidak menyimpan data deki, melainkan node setelah header menyimpan elemen pertama dan node sebelum trailer menyimpan elemen terakhir. Kita juga telah menyiapkan dua metode panning, yaitu insert between dan delete node, yang digunakan oleh kelas turunan untuk menyisipkan atau menghapus elemen di awal atau di akhir deki. Pada kode ini kita melihat implementasi kelas linked deki yang merupakan turunan dari double linked base. Metode first dan last digunakan untuk mengakses elemen pertama dan terakhir deki tanpa menghapusnya. Karena kita menggunakan sentinel node, elemen pertama berada tepat setelah header dan elemen terakhir tepat sebelum trailer. Untuk menyisipkan elemen, kita gunakan metode insert first dan insert last. Keduanya memanfaatkan fungsi insert between dari base class untuk menambahkan elemen di posisi yang sesuai setelah header untuk depan deki dan sebelum trailer untuk belakang deki. Pendekatan ini membuat operasi deki di kedua ujung dapat dilakukan dalam waktu konstan. Melanjutkan dari kode sebelumnya, kode ini menyajikan operasi lanjutan pada linked deki.
yakni penghapusan elemen dan representasi string. Metode delete first dan delete last menghapus elemen dari awal dan akhir deki secara efisien dengan tetap memanfaatkan metode warisan delete node. Metode str digunakan untuk memberikan representasi string dan isi deki, dimulai dari node setelah header hingga sebelum trailer. Bagian sisi kanan di layar menunjukkan contoh penggunaan kode ini. Elemen ditambahkan dan dihapus dari kedua ujung deki, lalu dicetak hasilnya. Ini memperlihatkan bagaimana operasi deki dilakukan dalam waktu konstan dan mendemonstrasikan fleksibilitas deki berbasis double linked list. Kemudian kita akan membahas positional list ADT. Perlu dipahami bahwa tipe data abstrak yang telah kita bahas sebelumnya memiliki batasan fundamental. Mereka hanya memungkinkan operasi pembaruan data untuk menjadi di salah satu ujung dari suatu sequence. Ini berarti penambahan atau penghapusan elemen hanya bisa dilakukan di awal atau di akhir urutan. Namun, kebutuhan komputasi seringkali jauh lebih kompleks. Terdapat skenario di mana kita memerlukan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola data. Kita membutuhkan sebuah mekanisme yang tidak hanya memungkinkan kita untuk mengakses elemen di lokasi manapun dalam sebuah urutan, tetapi juga untuk melakukan penyisipan elemen baru atau penghapusan elemen yang ada di posisi arbitrer manapun. Kebutuhan dan kapabilitas yang lebih luas inilah yang menjadi dorongan utama untuk mengembangkan dan menggunakan positional list ADT. ADT ini dirancang khusus untuk mengatasi keterbatasan tersebut, menyediakan kerangka kerja yang lebih dinamis untuk manipulasi data sekuensial. Pada array-based sequence, penggunaan indeks integer adalah metode yang sangat efektif untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau posisi di mana operasi penyisipan dan penghapusan seharusnya dilakukan. Ini karena Larik memungkinkan akses langsung ke elemen berdasarkan indeksnya. Namun, perlu ditekankan bahwa indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam sebuah linked list. Ada beberapa alasan fundamental terkait hal ini. Alasan pertama adalah kita tidak dapat secara efisien mengakses entry hanya dengan mengetahui indeksnya. Untuk menemukan elemen pada indeks tertentu dalam linked list, kita harus melakukan penjelajahan daftar secara inkremental baik dari awal maupun dari akhir, sambil menghitung elemen-elemen yang dilewati. Proses ini tentu berbeda dengan efisiensi akses langsung yang ditemukan pada struktur Larik. Alasan kedua, indeks bukanlah abstraksi yang ideal untuk menggambarkan posisi lokal dalam beberapa aplikasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa indeks suatu entry dapat berubah seiring waktu. Perubahan ini terjadi akibat operasi penyisipan atau penghapusan yang dilakukan pada elemen-elemen yang berada lebih awal dalam sequence. Sebagai ilustrasi, dalam kompleks antrean memungkinkan tidak praktis untuk menggambarkan lokasi seseorang hanya dengan mengetahui secara presisi seberapa jauh orang tersebut dari depan antrean, mengingat posisi relatif mereka bisa berubah setiap saat. Nah, sekarang kita lihat gambar di slide ini. Ini cuma ilustrasi sederhana tentang antrean tiket. Intinya dari gambar ini kita mau kasih tahu suatu hal penting. Kita itu pengen bisa tahu posisi suatu elemen di dalam sebuah urutan, tapi tidak pakai nomor urut atau indeks. Karena tadi saya sudah membahas kalau di linked list adalah situasi yang sering berubah-ubah, pakai nomor urut itu tidak selalu efektif atau gampang.
kadang nomornya bisa geser-geser kalau ada yang masuk atau keluar antrian. Jadi kita butuh cara lain yang lebih fleksibel untuk nunjukin dimana sih kita sekarang tanpa harus pusing mikirin perubahan angka indeks. Nah, ini dia yang jadi dasar kenapa kita butuh positional list ADT. Oke, sekarang kita coba lihat contoh lain, yaitu word processor atau aplikasi pengelola kata. Coba kita bayangkan, dokumen teks itu kan sebenarnya cuma deretan panjang karakter satu persatu. Nah, di word processor itu dia pakai kursor sebagai alat bantu untuk nunjukin posisi kita di dokumen. Jadi nggak perlu lagi kita pakai indeks angka yang ribet. Kita bisa langsung bilang hapus karakter di posisi kursor atau masukin karakter baru pas di sebelah kursor. Selain itu, kita juga bisa refer ke posisi penting di dokumen kayak awal bagian ini tanpa harus mikirin nomor karakter atau nomor bagian yang mungkin berubah kalau dokumennya diedit terus. Ini bikin kerja jadi lebih fleksibel dan gak kaku. Dapatkah referensi node digunakan sebagai posisi? Linked list memungkinkan penyisipan dan penghapusan O1 jika referensi node tersedia, sehingga ide ini menarik untuk ADT. Metode seperti insert between dan delete node pada double linked base pun menerima referensi node. Namun penggunaan langsung node melanggar prinsip object oriented abstraksi dan enkapsulasi. Enkapsulasi node linked list diperlukan karena beberapa alasan. Yang pertama, menyederhanakan bagi pengguna. Mereka tidak perlu mengurusi detail implementasi low level. Yang kedua, menjamin kekokohan struktur data dengan mencegah salah satu kelola oleh pengguna. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas desain ulang dan peningkatan performa di masa depan. Kita akan mendalami the positional list ADT. ADT ini menyediakan abstraksi umum untuk sebuah sequence elemen dengan kapabilitas untuk mengidentifikasi lokasi spesifik dari setiap elemen di dalamnya. Selain itu, positional list ADT juga memperkenalkan tipe data abstrak yang lebih sederhana, yaitu posisi untuk menggambarkan lokasi dan sebuah daftar. Sebuah posisi berfungsi sebagai penanda atau token. Dalam positional list yang lebih luas, penting untuk dicatat bahwa sebuah posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi jika bagian lain dari daftar, kecuali jika posisi tersebut dihapus melalui perintah eksplisit. Sebuah instance posisi merupakan objek sederhana yang hanya mendukung satu metode utama, yaitu P elemen. Metode ini berfungsi untuk mengembalikan elemen yang tersimpan pada posisi P. Posisi juga berperan ganda. Ia dapat berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan juga sebagai nilai kembali dari metode lainnya, memperkuat perannya dalam interaksi dengan positional list. Positional list ADT mendukung serangkaian metode aksesor berikut yang dirancang untuk memungkinkan navigasi dan inspeksi daftar tanpa memodifikasinya. Yang pertama, L-first. Metode ini mengembalikan posisi dari elemen pertama dengan daftar L. Jika daftar kosong, maka akan mengembalikan non. Yang kedua, L-last. Serupa, metode ini mengembalikan posisi dari elemen terakhir dalam daftar L. Jika daftar kosong, juga akan mengembalikan non. L before P. Metode ini mengembalikan posisi dari elemen dalam L yang berada tepat sebelum posisi P. Jika P adalah posisi pertama, maka akan mengembalikan non. L after P.
Metode ini mengembalikan posisi dari elemen dalam L yang berada tepat setelah posisi P. Jika P adalah posisi terakhir, maka akan mengembalikan non. L is empty. Metode boolean ini mengembalikan true jika daftar L tidak mengandung elemen apapun. Len L, fungsi ini mengembalikan jumlah elemen yang saat ini ada dalam daftar. Iter L, metode ini menyediakan forward iterator untuk semua elemen yang ada dalam daftar, memungkinkan penjelajahan sekuensial. Selain metode aksesor, posisionalis ADT juga menyertakan metode-metode update berikut yang memungkinkan modifikasi terhadap struktur dan konten daftar. L add first E, metode ini menyisipkan elemen baru E di bagian depan daftar L dan kemudian mengembalikan posisi dari elemen yang baru ditambahkan tersebut. L add last E serupa, metode ini menyisipkan elemen baru E di bagian belakang daftar L dan mengembalikan posisi dari elemen baru tersebut. L add before P E, metode ini menyisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P dalam daftar L, lalu mengembalikan posisi dari elemen yang baru disisipkan. L add after P E, metode ini menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P dalam daftar L dan mengembalikan posisi dari elemen yang baru disisipkan. L replace PE, metode ini mengganti elemen yang ada pada posisi P dengan elemen baru E. Metode ini mengembalikan elemen yang sebelumnya berada pada posisi P. L delete P, metode ini menghapus dan mengembalikan elemen yang berada pada posisi P dalam daftar L. Penting untuk dicatat bahwa setelah operasi ini, operasi P menjadi tidak valid. Kita akan meninjau beberapa observasi penting terkait positional list ADT. Perlu dicatat bahwa metode first dan last dari positional list ADT mengembalikan posisi yang terkait, bukan elemennya secara langsung. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Sebagai contoh, L first dot elemen akan mengembalikan elemen pertama dalam daftar dan L last dot elemen akan mengembalikan elemen terakhir. Keuntungan menerima sebuah posisi sebagai nilai kembali adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Contoh pseudocode yang ditampilkan menunjukkan bagaimana kursor dapat digunakan untuk melintasi daftar, mencetak elemen pada setiap posisi dan kemudian bergerak ke posisi berikutnya. Karena ADT ini menyertakan dukungan untuk fungsi interpython, pengguna dapat mengandalkan sintaks for loop tradisional untuk melakukan penjelajahan maju pada daftar data yang diberikan, seperti yang ditunjukkan dalam contoh for A in data print E. Ini menyederhanakan iterasi. Tabel ini adalah tabel yang mengilustrasikan serangkaian operasi pada positional list yang awalnya kosong. Tabel ini menunjukkan bagaimana setiap operasi mempengaruhi daftar dan nilai yang dikembalikan. Kita dapat mengamati evolusi daftar L melalui setiap langkah. Dimulai dengan add less 8, elemen 8 ditambahkan dan posisi P dikembalikan. Kemudian L first mengembalikan posisi key yang merujuk pada elemen 8. L add after P5 menyisipkan 5 setelah 8 dan posisi R dikembalikan. Operasi L before key mengembalikan P menunjukkan posisi sebelum 8. L add before key 3 menyisipkan 3 sebelum 8 dan posisi R dikembalikan. R elemen mengembalikan nilai 3. L
Tabel ini secara jelas menunjukkan fungsionalitas dari metode-metode aksesor dan update dalam positional list ADT, serta bagaimana posisi dipertahankan atau diubah. Selanjutnya saya akan membahas implementasi positional list menggunakan double linked list. Proposisi utama adalah bahwa setiap metode dalam positional list ADT dapat berjalan dalam waktu worst case O1 ketika diimplementasikan dengan double linked list. Ini menunjukkan efisiensi tinggi yang dapat dicapai. Kita mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat rendah dari struktur data ini. Implementasi ini bertujuan untuk menyediakan antarmuka publik yang konsisten dengan definisi positional list ADT. Kita mendefinisikan kelas position sebagai kelas nested di dalam kelas positional list. Sebagai metode positional list, kita mungkin menghasilkan instance position yang redundant namun merujuk pada lokasi yang sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan metode khusus EKI dan NE di dalam kelas position untuk memungkinkan pengujian kesetaraan yang tepat, seperti P sama dengan Q. Di sisi kanan kita melihat struktur kode dasar. Kelas positional list double linked base ini menunjukkan bahwa positional list mewarisi dari double linked base, sebuah implementasi double linked list dasar. Kelas position ini adalah kelas nested yang merepresentasikan abstraksi lokasi dari sebuah elemen tunggal konstruktor init self container node. Untuk position seharusnya tidak dipanggil langsung oleh pengguna karena ini adalah detail implementasi internal. Ia menyimpan referensi ke kontainer, yaitu positional list itu sendiri dan node yang diwakilinya. Metode elemen mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi tersebut. Metode EKI self order dan NS self order ini adalah metode untuk membandingkan dua objek position. Mereka mengembalikan true jika order adalah position yang merepresentasikan lokasi yang sama. Slide ini menjelaskan validasi posisi. Setiap kali sebuah posisi diterima, sistem harus memastikan keabsahannya dan mengidentifikasi node internal terkait. Fungsi ini ditangani oleh metode private validate. Position secara internal menyimpan referensi ke node linked list dan kontainer induknya. Ini memungkinkan pendeteksian posisi yang tidak valid, termasuk yang merujuk pada node yang telah dihapus. Node yang dihapus diidentifikasi melalui pengaturan referensi, reviews, dan next menjadi non. Secara kode, validat P memastikan P adalah objek position yang sah memiliki kontainer ini dan node terkaitnya masih aktif. Jika tidak, error dimunculkan. Make position node mengkonversi node menjadi objek position yang valid. Sentinel nodes kala ekor akan menghasilkan non. Implementasi metode akses dan update dalam positional list dirancang untuk secara efisien menghadapi double linked list yang mendasarinya. Guna memenuhi antarmuka publik ADT, semua metode ini bergantung pada dua utilitas internal, validate dan make position. Metode validate memastikan keabsahan setiap posisi yang diterima sebagai parameter, sementara make position bertanggung jawab untuk mengkonversi node internal menjadi instance position yang dikembalikan kepada pengguna. Dengan jaminan tidak mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel node sebagai penyesuaian untuk kemudahan, metode insert between yang diwarisi telah di-override untuk mengembalikan objek position dari node yang baru dibuat, bukan node itu sendiri. Secara ringkas, implementasi metode first, last, before, dan after
representasi maju melalui metode ITAR dan representasi string melalui STR. Yang keduanya melintasi daftar menggunakan first dan after. Slide ini menyajikan implementasi metode-metode mutator dari positionalist dan demonstrasi penggunaannya. Pertama, kita melihat override dari metode insert between elemen predecessor successor yang diwarisi. Perubahan kunci di sini adalah bahwa metode ini sekarang mengembalikan objek position yang baru dibuat. Alih-alih hanya node itu sendiri, adaptasi ini sangat fundamental karena menjadi dasar bagi operasi penambahan elemen. Metode-metode penambahan meliputi add first E, menyisipkan elemen E di awal daftar dan mengembalikan posisinya. Implementasi memanggil insert between dengan sentinel pada kepala dan node berikutnya. Add last E, menyisipkan elemen E di akhir daftar dan mengembalikan posisinya. Ini memanggil insert between dengan node sebelum sentinel ekor dan sentinel ekor itu sendiri. Add before P E, menyisipkan elemen E tepat sebelum posisi P yang valid, kemudian mengembalikan posisinya. Metode ini memanggil validate P terlebih dahulu, lalu menggunakan insert between dengan node sebelum P dan node P itu sendiri. Add after PE, menyisipkan elemen E tepat setelah posisi P yang valid, lalu mengembalikan posisinya. Serupa, ia memanggil validate P dan kemudian menggunakan insert between dengan node P dan node setelah P. Terdapat juga metode replace P, E, dan delete P. Metode replace PE berfungsi untuk mengganti elemen pada posisi P yang valid dengan elemen baru E. Metode ini mengembalikan elemen lama yang diganti. Implementasinya melibatkan validasi posisi P, menyimpan elemen lama, dan kemudian menimpa elemen tersebut dengan E sebelum mengembalikan elemen lama. Metode delete P bertanggung jawab untuk menghapus elemen pada posisi P yang valid. Prosesnya diawali dengan memvalidasi posisi P yang diberikan. Setelah validasi, elemen asli yang tersimpan pada posisi P disimpan, kemudian ia memanggil metode delete node original dari kelas dasar double linked list untuk melakukan penghapusan node fisik. Metode delete node dari kelas dasar ini mengembalikan elemen yang dihapus, yang kemudian dikembalikan oleh metode delete itu sendiri. Penting untuk dicatat bahwa setelah operasi ini, posisi P yang diberikan menjadi tidak valid. Berikut ini adalah konsep mengurutkan sebuah positionalist menggunakan algoritma insertion sort. Implementasi insertion sort ini dirancang untuk beroperasi pada positionalist yang berisi elemen-elemen yang dapat dibandingkan. Mengurutkannya dalam urutan yang tidak menurun. Algoritma ini mengandalkan 3 variabel kunci untuk melacak kemajuannya. Marker adalah posisi paling kanan dari bagian daftar yang saat ini sudah terurut. Pivot adalah posisi yang tepat berada setelah marker, menandakan elemen yang akan disisipkan ke dalam bagian yang terurut. Walk adalah penunjuk yang bergerak ke kiri dari marker selama masih ada elemen sebelumnya yang memiliki nilai lebih besar dari elemen pivot. Secara struktural, algoritma ini bekerja jika panjang daftar lebih dari 1. Proses pengurutan dimulai. Sebuah loop pertama berjalan selama marker belum mencapai akhir daftar. Di dalam loop ini, pivot dan nilai pivot diidentifikasi. Jika elemen pivot sudah lebih besar dari atau sama dengan elemen marker, berarti pivot sudah berada di posisi yang benar sehingga marker maju. Jika tidak, berarti pivot perlu direlokasi. Sebuah inner loop while digunakan di mana walk bergerak mundur dari marker selama elemen walk lebih besar dari nilai pivot. Setelah posisi yang telah ditemukan, elemen pivot dihapus dari posisinya saat ini dan kemudian disisipkan kembali di posisi yang ditunjuk oleh walk. Setelah itu marker maju. Di bagian kanan bawah slide terdapat ilustrasi visual dari proses insertion sort ini.
insertion sort pada sebuah original list dan hasil sort list yang dicetak. Berikut adalah sebuah studi kasus mempertahankan frekuensi akses melalui definisi favorit list ADT. Tujuan utama dari ADT ini adalah untuk mengelola koleksi elemen sambil secara akurat melacak beberapa kali setiap elemen diakses. Contoh penerapannya meliputi peramban web yang memantau URL yang paling sering diakses pengguna, atau koleksi musik yang mempertahankan daftar lagu yang paling sering diputar. Favorit list ADT harus menyediakan metode-metode fungsional berikut. Akses E. Metode ini memungkinkan akses ke elemen E saat diakses. Jumlah akses elemen tersebut akan diinkrementasi jika elemen E belum ada dalam daftar favorit. Ia akan ditambahkan. Remove E. Metode ini berfungsi untuk menghapus elemen E dari daftar favorit jika elemen tersebut memang ada. Top K. Metode ini mengembalikan sebuah iterator dari K elemen yang paling sering diakses. Kemungkinan pengguna untuk melihat elemen teratas berdasarkan frekuensi akses. Mekanisme internal yang penting adalah bahwa daftar favorit ini selalu dijaga dalam keadaan terurut. Setiap kali sebuah item diakses, jumlah aksesnya diinkrementasi dan posisinya dalam daftar akan disesuaikan menggunakan teknik yang serupa dengan algoritma insertion sort. Ini memastikan bahwa elemen yang paling sering diakses selalu berada di posisi yang relevan dalam daftar. Favorit list menggunakan positional list sebagai struktur data dasarnya. Setiap elemen dalam positional list ini adalah instance dari kelas item internal yang memiliki dua komponen, yaitu value elemen pengguna itu sendiri dan count, jumlah frekuensi akses. Favorit list menyediakan metode public untuk mengakses dan menghapus item serta untuk mencetak daftar favorit teratas. Terdapat juga utilitas non-public untuk mencari item dan memperbaharui daftar. Secara spesifik, metode top K mengembalikan daftar favorit yang terurut. Setiap kali sebuah item diakses, jumlah aksesnya diinkrementasi dan posisinya dalam daftar diperbaharui menggunakan metode move up. Di sisi kanan kita melihat struktur kode dari favorit list. Kelas favorit list ini adalah kelas utama yang mengelola daftar elemen yang diakses. Kelas item ini adalah kelas nested yang merepresentasikan setiap entry dalam daftar. Konstruktornya menginisialisasi value dengan elemen pengguna dan count menjadi 0. Find position self E ini adalah utilitas non-public yang mencari elemen E dan mengembalikan posisinya dalam daftar jika ditemukan, atau non jika tidak. Ia melintasi daftar menggunakan first dan after. Move up self P ini adalah utilitas non-public penting yang bertanggung jawab untuk mempertahankan urutan daftar. Jika elemen pada posisi P bukan yang pertama dan memiliki count yang lebih tinggi dari elemen sebelumnya, atau memiliki count yang sama tetapi nilainya lebih rendah untuk mempertahankan urutan sekunder, maka ia akan terus bergerak ke atas. Proses ini melibatkan penghapusan elemen dari posisi P saat ini dan kemudian penyisipan kembali di posisi yang tepat di atasnya sehingga posisinya stabil. Kode ini adalah lanjutan pembahasan implementasi favorit list dengan menampilkan kode untuk metode-metode publiknya serta sebuah demonstrasi interaktif. Kelas favorit list diawali dengan konstruktor init self yang menginisialisasi self data sebagai sebuah positional list kosong. Metode len self dan isEmpty self secara trivial mengembalikan panjang dan status kosong dari self data. Metode akses self E adalah inti dari fungsionalitas ini. Pertama, ia mencoba menemukan posisi elemen E menggunakan find position E. Jika elemen sudah ada, jumlah aksesnya diinkrementasi dan kemudian metode move up P dipanggil untuk menyesuaikan posisinya
daftar. Jika elemen belum ada, sebuah item baru dibuat, ditambahkan di akhir daftar menggunakan self data at last, dan kemudian move up dipanggil untuk memposisikannya. Metode remove self E berfungsi untuk menghapus elemen E dari daftar. Ia mencari posisi elemen E, dan jika ditemukan, self data delete P dipanggil untuk menghapusnya. Metode to self K menghasilkan iterasi dari K elemen yang paling sering diakses. Ia melakukan validasi nilai K harus positif dan tidak lebih dari total elemen. Kemudian ia melihat daftar menggunakan first dan after menghasilkan elemen item hingga K elemen tercapai. Bagian kanan slide menampilkan contoh penggunaan favorite list. Serangkaian operasi akses dilakukan untuk beberapa nama seperti Backstreet Boys, Katy Perry, Eminem, Michael Jackson, dan Imagine Dragons. Dengan beberapa nama diakses berulang kali. Ini mengubah frekuensi akses dan urutan dalam daftar. Kemudian print F top 5 menunjukkan 5 elemen teratas berdasarkan frekuensi akses. Setelah itu ada serangkaian akses lagi untuk Britney Spears dan Imagine Dragons yang menunjukkan pembaruan daftar. Akhirnya print update favorit. Dan for K in F.top 5 print K menunjukkan kembali daftar 5 teratas setelah pembaruan, menggambarkan dinamika daftar favorit. Selanjutnya adalah strategi menggunakan daftar dengan move to front heuristic. Pada implementasi sebelumnya, metode akses E membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler KK dalam daftar, maka aksesnya akan memakan waktu OK. Konsep penting ini adalah lokalitas referensi. Setelah suatu elemen diakses, ada kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses kembali dalam waktu dekat. Contohnya adalah halaman web yang sering dikunjungi oleh seorang pengguna. Move to front heuristic memanfaatkan prinsip lokalitas referensi ini untuk meningkatkan performa metode akses. Idenya adalah untuk memindahkan suatu elemen ke bagian paling depan dari daftar setiap kali elemen tersebut diakses. Harapan kita tentu saja adalah elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, sehingga akses berikutnya akan lebih cepat. Namun, perlu dicatat bahwa tentang heuristik ini, pengurutan yang berdasarkan frekuensi akses yang dijaga oleh move up sebelumnya akan hilang, karena elemen yang baru diakses akan selalu berada di depan tanpa memperhatikan jumlah aksesnya secara absolut. Pembahasan saat ini menganalisis sebuah skenario akses elemen untuk memahami implikasi kompleksitas waktu. Kita mengasumsikan adanya n elemen yang diikuti oleh serangkaian n perangkat 2 akses. Dalam seri ini, setiap elemen dari 1 hingga n diakses sebanyak n kali. Apabila elemen-elemen in disimpan dalam sebuah daftar yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, dengan setiap elemen disisipkan pada akses pertamanya, maka karakteristik waktu akses akan menjadi sebagai berikut. Akses individual ke elemen 1 membutuhkan waktu O1. Akses individual ke elemen 2 membutuhkan waktu O2. Dan pola ini berlanjut hingga akses individual ke elemen N akan membutuhkan waktu ON. Oleh karena itu, waktu total yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh rangkaian akses ini adalah proporsional dengan penjumlahan N kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah N, yang dapat disederhanakan menjadi N kali N dalam kurung N tambah 1 per 2 secara asimptotik. Kompleksitas waktu total ini adalah ON pangkat 3. Analisis ini menggarisbawahi bagaimana pilihan struktur data dan strategi akses secara signifikan memengaruhi performa keseluruhan dalam skenario akses berulang. Pembahasan ini berlanjut dengan mengevaluasi dampak heuristik move
pada kinerja. Jika kita menerapkan heuristik ini dengan setiap elemen disisipkan pada akses pertamanya, maka efisiensi akses selanjutnya akan meningkat secara signifikan. Secara spesifik, setiap akses selanjutnya ke elemen 1 akan membutuhkan waktu O1. Setiap akses selanjutnya ke elemen 2 akan membutuhkan waktu O1. Pola ini terus berlanjut hingga setiap akses selanjutnya ke elemen N akan membutuhkan waktu O1. Dengan demikian, waktu eksekusi total untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah ON pangkat 2. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam skenario yang spesifik ini, heuristik move to front menunjukkan performa yang lebih cepat dibandingkan dengan pendekatan pengurutan yang menghasilkan ON pangkat 3. Namun, efek percepatan ini tidak bersifat universal. Penting untuk dipahami bahwa heuristik ini mungkin saja menunjukkan performa yang lebih lambat dalam urutan akses lain yang berbeda. Efektivitasnya sangat bergantung pada pola akses data. Salah satu konsekuensi utama dari implementasi move to front adalah bahwa elemen-elemen dalam daftar favorit tidak lagi dipertahankan dalam urutan berdasarkan jumlah aksesnya. Implikasinya ketika diminta untuk menemukan ke elemen yang paling sering diakses, proses pencarian menjadi diperlukan. Metode top K akan diimplementasikan dengan strategi semua entry dari daftar favorit akan disalin ke daftar temporer. Selanjutnya, daftar temporer ini akan dipindai sebanyak K kali dalam setiap pemindaian. Entry dengan jumlah akses terbesar akan diidentifikasi, dihapus dari daftar temporer, dan dilaporkan sebagai bagian dari hasil. Implementasi top K ini menghasilkan kompleksitas waktu OKN. Oleh karena itu, jika K merupakan sebuah konstanta, metode top akan berjalan dalam waktu ON. Namun apabila K memiliki proporsi terhadap N, misalnya mencari 25% elemen teratas dari daftar, maka top akan memerlukan waktu ON pangkat 2. Perlu disampaikan bahwa terdapat kemungkinan untuk mengimplementasikan metode top K dalam waktu ON tambah K log N dengan memanfaatkan priority queue. Alternatifnya, efisiensi ON log N juga dapat dengan mudah dicapai jika semua algoritma pengurutan standar digunakan untuk mengatur ulang daftar temporer sebelum melaporkan ke item teratas. Sekarang kita akan membahas implementasi favorit list dengan heuristik move to front. Pada versi ini, metode non-public move up telah diadaptasi untuk mewujudkan heuristik move to front daripada melakukan insertion sort secara penuh. Metode ini kini memindahkan elemen pada posisi P langsung ke bagian paling depan daftar. Ini berarti jika elemen di P bukan yang pertama, ia akan dihapus dari posisinya saat ini, kemudian disisipkan tepat setelah header sentinel node, menjadikannya elemen pertama dalam daftar. Metode top K juga dimodifikasi untuk tujuan menampilkan daftar yang diurutkan, karena heuristik move to front tidak menjaga urutan daftar berdasarkan frekuensi akses. Metode top K perlu membuat salinan temporer dari daftar asli. Pada salinan ini, sebuah algoritma pengurutan akan diterapkan untuk mendapatkan K elemen teratas yang diurutkan berdasarkan frekuensi akses. Proses ini memungkinkan kita memperoleh daftar teratas yang diinginkan, meskipun daftar internal tidak lagi diurutkan secara persisten. Bagian kanan slide ini menyajikan contoh penggunaan favorit list yang telah dimodifikasi. Serangkaian operasi akses dilakukan yang mengilustrasikan bagaimana elemen yang diakses berpindah ke depan daftar. Kemudian, hasil dari print f top 5 dan iterasi for K in f top 5, print K akan menunjukkan 5 elemen teratas
sekali pada perbandingan antara link based dan array based sequence. Array based sequence menawarkan keunggulan dalam hal akses. Mereka menyediakan akses O1 ke elemen berdasarkan indeks integer. Kontras dengan itu, linked list menyediakan akses OK untuk elemen KK atau ON kurang K jika melintasi mundur dalam double linked list. Selain itu, operasi-operasi dengan batasan asimptotik yang secara umumnya berjalan dengan faktor konstanta yang lebih efisien menggunakan struktur berbasis larik dibandingkan dengan struktur terkait, linked struktur. Efisiensi ini seringkali berasal dari sifat alokasi memori yang lebih kompak. Representasi berbasis larik umumnya menggunakan memori yang proporsional lebih sedikit dibandingkan struktur terkait. Ini karena kontainer berbasis larik hanya memerlukan ruang untuk elemen-elemen itu sendiri. Sebaliknya, pada linked list, memori tambahan diperlukan tidak hanya untuk menyimpan elemen, tetapi juga untuk menyimpan referensi ke node-node yang menyusun daftar. Sekarang kita akan membahas keunggulan link based sequence. Salah satu keunggulan utama dari struktur berbasis tautan adalah kemampuannya menyediakan batasan waktu worst case yang terjamin untuk sistem operasi mereka. Ini merupakan kontras penting dengan batasan amortisasi yang seringkali terkait dengan ekspansi atau konstruksi dynamic array. Karakteristik ini sangat krusial untuk sistem real-time di mana kinerja yang dapat diprediksi adalah suatu keharusan. Selain itu, struktur berbasis tautan mendukung operasi penyisipan dan penghapusan O1 pada posisi arbitrer. Ini sangat berbeda dengan array based sequence. Sebagai contoh, metode insert atau pop dari kelas list pada Python memerlukan waktu O n kurang K tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena mereka memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Keunggulan ini menjadikan link based sequence pilihan yang lebih efisien untuk skenario dengan modifikasi data yang sering dan tersebar di seluruh daftar. Akhirnya, bagian ini menyajikan ringkasan dari topik-topik yang telah kita bahas dalam video kali ini. Kita telah mengkaji keterbatasan array based sequence dan mengapa linked list diperlukan sebagai alternatif. Ini mencakup diskusi mengenai efisiensi akses dan penggunaan memori. Selanjutnya, kita telah mendalami berbagai jenis linked list, termasuk single linked list, circularly linked list, dan double linked list, memahami karakteristik dan implementasi masing-masing. Kita juga telah membahas implementasi double-ended WWDQ menggunakan linked list, menunjukkan bagaimana struktur ini dapat dibangun di atas fondasi yang lebih dasar. Sebuah studi implementasi dari linked list, khususnya yang disebut positionalist, telah dilakukan. Di sini referensi node dapat digunakan sebagai indikator lokasi di dalam daftar, memberikan fleksibilitas dalam manipulasi data. Lebih lanjut, kita telah mengimplementasikan sebuah studi kasus dalam pemeliharaan favorite list berdasarkan jumlah aksesnya, yang melibatkan heuristik of the front dan implikasinya terhadap performa. Terakhir, kita telah melakukan perbandingan relatif antara array based dan link based sequence, menyoroti keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam berbagai skenario aplikasi. Demikian video mengenai linked list, data strukturas, dan algoritma with Python dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.